Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nada Jakaria dengan NIM 81114222626. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara. Upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara merupakan salah satu cara langkah untuk bisa dijalani oleh perorangan atau badan hukum yang menganggap bahwa dirinya dirugikan oleh sebuah keputusan pengadilan sehingga mengupayakan untuk mendapatkan keadilan yang sempurna. Lalu mengapa upaya hukum itu penting? Pertama, untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, untuk menjamin konsistensi hukum. Yang ketiga, untuk melindungi hak-hak individu. Serta keempat, memberikan keadilan yang substantif. Lalu jenis-jenis upaya hukum dapat dikategorikan menjadi 4, seperti perlawanan dismisal, banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali. Upaya hukum di peradilan tata usaha negara memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Lalu kita akan masuk ke perlawanan dismisal. Perlawanan dismisal adalah perlawanan terhadap penetapan dismisal merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan hakim untuk menghentikan perkara atau sebelum pemeriksaan pokok perkara. Biasanya, perlawanan ini tuh diajukan jika pihak yang bersangkutan merasa bahwa penghentian perkara tersebut tidak beralasan atau melanggar hukum. Dasar hukumnya ada di pasal 62 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu ada banding, yaitu banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah untuk meminta agar pengadilan tingkat yang lebih tinggi seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa kembali putusan tersebut dan kemungkinan mengubah atau membatalkannya. Dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan. Dasar hukumnya ada di pasal 83 ayat 3 dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu proses banding, yaitu tahapan proses banding yaitu pertama pengajuan banding, kedua masuk ke pemeriksaan pengadilan tinggi, ketiga masuk ke putusan banding. Di pengajuan banding diajukan dalam waktu 14 hari setelah keputusan pengadilan tingkat pertama diumumkan. Dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik secara langsung ataupun melalui kuasa hukum. Lalu untuk pemeriksaan di pengadilan tinggi, pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh aspek perkara, termasuk bukti dan keterangan saksi. Hasilnya bisa berupa penguatan, perubahan, atau pembatalan keputusan tingkat pertama. Lalu di keputusan banding, kita akan mendapatkan bersifat final dan dapat menjadi dasar untuk mengajukan kasasi jika masih ada yang keberatan. Lalu masuk ke dalam kasasi. Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan tingkat banding. Tujuannya dari kasasi adalah untuk meminta agar Mahkamah Agung memeriksa kembali putusan tersebut dan kemungkinan mengubah atau membatalkannya. Kasasi hanya dapat diajukan atas alasan-alasan tertentu saja yang sangat terbatas, seperti adanya pelanggaran hukum yang fundamental atau kesalahan dalam penerapan hukum. Dasar hukumnya adalah di pasal 113 dan pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu dalam proses kasasi, tahapan proses kasasi itu juga ada 3, yaitu pengajuan kasasi, lalu pemeriksaan di pengadilan Mahkamah Agung, lalu keputusan kasasi. Di pengajuan kasasi dapat diajukan setelah keputusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya. Pengajuan tersebut harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah keputusan banding diumumkan. Lalu pemeriksaan di pengadilan di Mahkamah Agung yaitu memeriksa aspek hukum dari keputusan yang dipermasalahkan, bukan dari fakta-fakta kasus. Kasasi hanya dapat diajukan berdasarkan alasan tertentu seperti kesalahan penerapan hukum. Lalu dalam keputusan kasasi bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain setelah ini. Lalu masuk ke dalam peninjauan kembali. Peninjauan kembali
adalah upaya hukum terakhir yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya putusan tersebut sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi kecuali ditemukan alasan-alasan yang sangat kuat untuk melakukan peninjauan kembali. Terdapat bukti baru yang sangat penting dan sebelumnya tidak diketahui atau tidak diajukan. Terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang sangat fundamental dan dapat merubah isi ketentuan tersebut. Terdapat suatu keadaan yang luar biasa dan mengakibatkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Dasar hukumnya adalah di pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dalam proses peninjauan kembali, yaitu ada pengajuan peninjauan kembali, pemeriksaan di Mahkamah Agung, lalu ada di keputusan peninjauan kembali. Di tahap 1, dapat diajukan terhadap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan tertentu seperti adanya bukti baru. Lalu, pengajuan peninjauan kembali harus dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun setelah keputusan diambil. Lalu masuk ke pemeriksaan di Mahkamah Agung, melakukan pemeriksaan atas alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali. Pemeriksaan ini bersifat terbatas pada alasan yang diajukan tanpa meninjaukan fakta-fakta baru. Keputusan peninjauan kembali dapat berupa penerimaan atau penolakan permohonan, serta dapat mengubah atau membatalkan keputusan sebelumnya. Dalam kesimpulan, upaya hukum dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara (PTUN) atau Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kesalahan atau menjamin keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Setiap jenis upaya hukum memiliki prosedur yang jelas dan batas waktu pengajuan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumen mereka dan mencari keadilan. Upaya hukum bukan hanya sekedar prosedur formal, tetapi merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang mendukung prinsip negara hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan administratif yang merugikan. Sekian dari penjelasan saya terkait upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.